bagaimana Alkitab melihat peran gembala. Nah, sekarang kita akan melihat daripada Mazmur pasal 23. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Mazmur pasal 23, kita melihat ada satu konsep yang mirip dengan apa yang ada di dalam zaman Timur Dekat kuno. Kita melihat bagaimana Daud mengatakan di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 23, dia menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Berarti ini adalah satu kecukupan daripada Daud yang menyatakan bahwa ketika Tuhan menjadi gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi ada konsep bahwa Tuhan adalah gembala. Ini yang kita perlu garis bawahi sekali lagi, saudara. Nah, di dalam Mazmur 23 ini ada 3 elemen yang saya ingin garis bawahi. Pertama adalah Allah sebagai gembala itu akan memberikan kecukupan secara fisik atau jasmania. Yang kedua secara spiritual. Tetapi yang ketiga, dia adalah hakim, saudara. Ini elemen yang jarang kita garis bawahi. Ketika menyebut Allah sebagai gembala, kita waktu ngomong ya, Tuhan adalah gembalaku. Bukan hanya 2 elemen saja yang kita boleh pahami, tetapi ada elemen ketiga, yaitu adalah Tuhan bertahta sebagai hakim. Oke, kita akan lihat beberapa bagian dari Mazmur 23. Saya bacakan ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini berbicara mengenai kesegaran secara jasmani. Yang kedua, ayat ketiga maksudnya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena namanya, menyegarkan jiwaku dan menuntun ke jalan yang benar. Ini aspek yang kedua, berbicara mengenai spiritual needs. Dan ayat yang keempat, kelima, keenam saya bacakan semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari bagian ini. Biasanya orang-orang di dalam Tuhan paling menekankan aspek yang pertama, saudara. Ini ironi, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Waktu dia mengatakan kalimat ini, bagi dia adalah yang dia butuhkan adalah physical needs. Dia membutuhkan makanan yang jasmania. Maka banyak orang-orang yang hari ini hanya menekankan ini, jatuhnya kemana? Jatuhnya ke dalam prosperity gospel, saudara. Dia menekankan aspek bahwa ikut Tuhan harus kenyang, ikut Tuhan harus kaya, ikut Tuhan harus sukses, dan seterusnya. Ini padahal hanya satu bagian, yaitu berbicara bagaimana Tuhan ketika menjadi gembala itu memberikan kecukupan kepada kita secara jasmani. Tuhan memelihara kita. Tidak sampai kelaparan, saudara. Tetapi bukan hanya ini satu-satunya. Yaitu adalah bagian kedua yang mulai jarang diperhatikan oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya banyak hanya meminta kecukupan jasmani, saudara. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, dan ingin itu, saudara. Tetapi bagian yang kedua ini jarang digarisbawahi, yaitu apa? Menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam bagian yang kedua, kita boleh merenungkan, saudara. Apakah betul-betul kita longing daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang menyegarkan jiwa kita? Nanti kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 51, kita boleh melihat bagaimana Daud ketika jatuh dalam dosa, dia punya keadaan hati itu remuk, hancur. Dia punya jiwa itu tertekan. Tidak ada sukacita kembali, saudara. Ini adalah Daud yang mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan bagi dia, kalau Tuhan tidak berkenan di dalam hidup dia, ini akhir daripada sukacita dia, saudara. Dan oleh sebab itu, Daud adalah orang yang sangat peka. Ketika ditegur oleh Nathan, dia langsung berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini, dia betul-betul longing daripada pengampunan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan itu adalah dasar daripada sukacita yang menyegarkan jiwa kita. Nah, ini perkara yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan nih. Misalnya ada perselisihan, ada dengki, ada iri, ada cemburu, ada kemarahan, kesusahan mengampuni, itu semua akar pahit, saudara. Pertanyaan sederhana, kalau kita mempunyai perasaan yang sedemikian, bagaimana kita boleh sukacita, saudara? Menyegarkan jiwa kita, bagaimana caranya, saudara? Caranya tentu saja adalah bagaimana kita berelasi kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan
menyelesaikan pergumulan kita ketika kita datang kepada Dia. Dan tentu waktu kita datang kepada Dia, Dia akan mendorong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan. Menguatkan kita, mengingatkan kita akan bagian firman Tuhan, sehingga hati kita ini boleh disegarkan kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang ketiga, saudara, yaitu adalah saya mau lihat di dalam ayat 4 yang ke B, ayat 4b. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pertanyaannya, bagaimana gada dan tongkat bisa menghibur? Gada itu adalah satu senjata yang mana ada durinya, kayak bola, ada durinya. Ini gada, saudara. Tongkat gembala itu adalah tongkat yang ujungnya curve ya, bengkok. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin gada dan tongkat itu menghibur? Nah, ini adalah peran ketiga, yaitu Allah sebagai hakim, saudara. Waktu berbicara gada, ini adalah berbicara alat yang dipukulkan kepada binatang yang buas. Berarti Tuhan mengambil satu tindakan untuk melindungi domba-domba Dia daripada ancaman, daripada musuh, daripada serigala-serigala, binatang-binatang buas yang lain. Jadi gada ini ketika dipukulkan, itu menjadi penghiburan bagi domba. Jadi kita bisa lihat ya, waktu Allah menjadi gembala, Dia adalah berdiri sebagai hakim. Mana yang musuh itu yang dipukul? Ini bagian yang pertama, saudara. Tetapi bagian yang kedua, tongkat bagaimana bisa menghibur? Jawabannya sederhana, yaitu ketika domba itu jalan ke kiri ke kanan, sang gembala akan ambil tongkatnya dan tarik pakai tongkat gembala itu, memang bentuknya curve, supaya domba itu bisa dikaitkan di tongkat gembala itu lehernya dan ditarik lagi ke jalan yang lurus. Jadi ini menjadi satu penghiburan. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak demikian, kita akan berjalan terus serong sampai kita masuk ke dalam jurang atau diterkam binatang buas. Dan waktu Tuhan mengambil tongkat gembala itu, mengarahkan kita ke jalan yang lurus kembali, itu menjadi satu penghiburan yang besar, saudara. Dan ini adalah berbicara mengenai bagaimana Tuhan menjadi hakim. Nah, ini adalah bagian awal dari Mazmur 23 yang memberikan kita satu hint bagaimana Tuhan itu bukan hanya memberikan physical dan spiritual needs, tetapi Dia juga adalah yang menjadi raja atau hakim. Tadi kita sudah lihat ya dari konteks timur dekat kuno, bagaimana Allah dan raja itu digambarkan sebagai gembala. Dan di dalam Mazmur 23 ini juga menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala, Dia juga adalah raja. Sekarang bagian yang berikutnya masih di dalam pasal ini, saudara, kita akan melihat satu konsep yang menarik berikutnya, yaitu ketika kita berbicara raja atau Allah di dalam zaman timur dekat kuno yang menjadi gembala, itu selalu identik dengan kuil, dengan tempel atau bait sucinya mereka, saudara. Ini adalah gambaran secara formal bagaimana raja dan Allah itu memerintah di tengah-tengah umatnya. Dan ketika bait itu hancur, digambarkan bahwa Allah-Allah mereka itu meninggalkan orang-orang umat-umat mereka, ya saudara. Kita ambil contoh satu, misalnya ya, kita tahu Babilonia. Babilonia itu adalah kerajaan yang pada waktu itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Dan kemudian ada satu masa di mana Marduk itu mengatakan, raja daripada Babilonia ini sudah tidak setia, maka aku menyerahkan kerajaan Babilonia ini ke dalam tangan Raja Sirus, Raja Persia. Dan ketika itu terjadi, maka Persia menghancurkan daripada Babilonia. Itu Sirus yang hancurkan, saudara. Dan ini adalah gambaran ketika bait Allah hancur, bait Allahnya mereka hancur, itu Allah mereka meninggalkan mereka. Nah, oleh sebab itu ada satu elemen yang penting sekali waktu kita melihat Allah sebagai raja dan sebagai gembala itu identik dengan bait Allah. Dan oleh sebab itu, di manakah bagian ini menyatakan konsep yang mirip, saudara? Kita akan lihat ya, di dalam ayat yang ke-6b. Daud itu tahu di manakah Tuhan berdiam dan dia mau berdiam di situ. Kita lihat ayat 6b. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu zaman itu apa, saudara? Bait Allah ya, rumah itu bait ya dalam bahasa Ibrani, rumah itu bait. Dan tentu saja di dalam masa Daud dia belum diperkenankan untuk membangun bait suci, tetapi ada kemah suci di situ dan dia melihat kehadiran Tuhan bertahta di tengah umatnya, digambarkan melalui kehadiran kemah suci. Nah, ini yang kita bisa lihat, saudara. Jadi ada beberapa elemen yang sudah kita bahas, saudara, dan nanti kita akan lihat satu persatu sampai ke dalam menggenapkan daripada Yohanes pasal 10. Jadi ada physical needs, spiritual needs, dan Allah sebagai raja atau hakim, dan kemudian identik dengan konsep bait Allah.
Sekarang kita akan melihat, loncat langsung ke dalam Yehezkiel pasal 34. Kita akan coba melihat secara ringkas bagian-bagian ini, saudara. Saya akan ajak kita membaca cepat saja dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Ini ada dua bagian ya. Jadi kalau kita lihat ayat pertama sampai 6 itu bagian 1, ayat 7 sampai 10 itu bagian 2. Saya bacakan cepat saja. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan diri sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ini yang kita garis bawahi, saudara. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan berhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan diri sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Oh, ini menakutkan sekali ayat ini, saudara. Kenapa? Karena ketika seorang gembala menjadi gembala palsu, dia tanpa sadar atau sadar, dia sedang membuat permusuhan dengan Allah sendiri. Oh, ini menakutkan sekali. Jadi barang siapa orang-orang yang memakai nama Tuhan, memakai nama gembala, atau fungsi sebagai gembala dan mengeksploitasi domba, Tuhan menjadi lawan, saudara.